Fakta terungkap. Untung Indonesia tidak saja jadi memborong jet tempur F-35 Lightning II Amerika ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berupaya meningkatkan kemampuan militernya, termasuk melakukan modernisasi alutsista dengan menargetkan pembelian jet tempur generasi kelima seperti F-35 buatan Amerika Serikat. Namun, upaya ini menghadapi hambatan yang signifikan, dan pembelian tersebut tidak terrealisasi. Salah satu faktor utama yang mengemuka adalah kekhawatiran terkait kedaulatan negara yang bisa terancam. Amerika Serikat memiliki kebijakan ekspor senjata yang sangat ketat, khususnya untuk teknologi canggih seperti F-35. Setiap negara yang ingin membeli jet tempur ini harus memenuhi syarat-syarat politik dan keamanan yang seringkali dinilai membatasi kebebasan negara pembeli. Dalam konteks Indonesia, salah satu persyaratan yang dikhawatirkan adalah adanya potensi intervensi terhadap sistem pertahanan nasional. Sistem teknologi canggih F-35 dilengkapi dengan perangkat lunak dan sistem yang harus selalu diakses dan dipantau oleh AS, menimbulkan kekhawatiran bahwa kedaulatan militer Indonesia dapat terancam. F-35 dirancang untuk beroperasi dalam lingkungan militer yang kompatibel dengan standar NATO, dan Indonesia bukan bagian dari aliansi tersebut. Mengintegrasikan F-35 ke dalam sistem militer Indonesia yang tidak mengikuti standar NATO membutuhkan perubahan signifikan pada infrastruktur pertahanan Indonesia. Selain itu, ada risiko ketergantungan pada sistem dan teknologi NATO, yang bisa mengurangi kemandirian Indonesia dalam menggunakan alutsista tersebut. Amerika Serikat sering memberlakukan batasan penggunaan pesawat tempur yang dijual ke negara lain. Dalam beberapa kasus, negara pembeli tidak sepenuhnya bebas mengoperasikan jet tempur tersebut di semua misi yang mereka inginkan. Indonesia khawatir bahwa F-35 hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu, yang akan membatasi fleksibilitas operasionalnya. Hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, karena operasi militer dan pertahanan nasional seharusnya berada di bawah kendali penuh Indonesia, tanpa pengaruh dari pihak luar. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Rusia dan Cina dalam urusan pembelian senjata dan kerjasama militer. Rusia, khususnya, telah menjadi mitra utama Indonesia dalam pembelian alutsista seperti jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30. Pembelian F-35 dapat mengancam hubungan strategis ini, terutama mengingat adanya rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Keterlibatan Indonesia dalam penggunaan F-35 bisa mempengaruhi netralitasnya dalam percaturan politik internasional, sehingga mengancam kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Harga jet tempur F-35 sangat tinggi, dengan biaya pembelian dan pemeliharaan yang mencapai miliaran dolar. Selain itu, biaya pemeliharaan dan upgrade teknologi yang disyaratkan oleh Amerika Serikat juga sangat besar. Anggaran pertahanan Indonesia harus dialokasikan dengan bijak, dan pembelian F-35 dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak Indonesia yang masih memerlukan penguatan pada banyak aspek pertahanan lainnya. Indonesia memiliki opsi lain dalam pengadaan jet tempur canggih, seperti jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia atau Eurovictor Typhoon dari Eropa. Alternatif ini tidak hanya lebih terjangkau, tetapi juga tidak memerlukan integrasi dengan sistem militer negara lain yang dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia. Selain itu, kesepakatan dengan Rusia atau Eropa dianggap lebih menguntungkan dari segi teknis dan politik. Salah satu aspek lain yang menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia dalam membeli F-35 adalah akses terbatas terhadap teknologi canggih dan data sensitif yang terkait dengan pesawat tersebut. F-35 dilengkapi dengan sistem radar, senjata, dan komunikasi paling mutakhir yang dikelola dengan ketat oleh Amerika Serikat. Ada risiko bahwa data-data strategis yang diperoleh melalui pengoperasian F-35 akan dipantau atau bahkan dikendalikan dari jarak jauh oleh pihak asing. Keterbatasan ini dapat mengganggu keamanan nasional Indonesia, terutama dalam situasi konflik atau ketegangan internasional di mana kemandirian dalam pengambilan keputusan militer menjadi hal yang sangat penting. Indonesia tentu tidak ingin berada dalam posisi di mana operasi militer atau manuver pertahanan dapat dipengaruhi atau dibatasi oleh negara lain. Selain persyaratan teknis dan biaya, ada juga tekanan politik dari Amerika Serikat terhadap negara-negara yang membeli alutsista dari pihak lain, terutama Rusia dan Cina. Jika Indonesia tetap memilih untuk melanjutkan pembelian F-35, Indonesia mungkin harus menghadapi tekanan diplomatik untuk membatasi hubungan pertahanannya dengan Rusia dan Cina. Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak membeli F-35 dapat dianggap sebagai langkah untuk menjaga kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dari tekanan besar kekuatan asing. Indonesia ingin mempertahankan kemampuannya untuk bekerja sama dengan berbagai negara tanpa harus dikendalikan oleh satu kekuatan global saja.
Dengan mengutamakan kemandirian dan kehati-hatian dalam setiap keputusan pertahanan, Indonesia memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mendukung kepentingan nasional secara jangka panjang. Indonesia saat ini tengah berusaha mengembangkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri melalui berbagai inisiatif seperti kerjasama dengan Korea Selatan dalam pengembangan jet tempur KFX, IFX. Dengan mengandalkan jet tempur asing seperti F-35, kemampuan industri pertahanan Indonesia bisa terkikis, karena akan lebih banyak bergantung pada komponen dan teknologi impor. Fokus pada alutsista buatan luar negeri yang sangat canggih, seperti F-35, dapat membatasi kemampuan Indonesia untuk mengembangkan teknologi pertahanan sendiri. Dengan menolak atau menunda pembelian F-35, Indonesia dapat memprioritaskan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, yang pada akhirnya bisa memberikan keuntungan jangka panjang bagi kemandirian militer negara. Dalam banyak kesepakatan pengadaan alutsista, negara pembeli seringkali berharap adanya program transfer teknologi, TOT, untuk mengembangkan kemampuan domestik. Namun, dalam kasus F-35, program TOT sangat terbatas, terutama untuk negara-negara non-NATO. Amerika Serikat sangat protektif terhadap teknologi canggih yang digunakan dalam F-35, dan hal ini membuat Indonesia tidak mendapatkan keuntungan penuh dari penguasaan teknologi yang ditawarkan. Indonesia telah lama menginginkan adanya transfer teknologi dalam setiap pembelian alutsista, dengan tujuan meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Dalam kesepakatan F-35, Indonesia akan dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap teknologi kritis, yang pada akhirnya akan membuat Indonesia bergantung pada Amerika Serikat untuk pemeliharaan, upgrade, dan suku cadang, serta memperkecil ruang untuk pengembangan teknologi domestik. Faktor politik dalam negeri juga berperan dalam keputusan tidak membeli F-35. Di satu sisi, ada tekanan dari kelompok-kelompok yang menentang ketergantungan pada negara adidaya seperti Amerika Serikat, sementara di sisi lain, ada faksi yang mendukung penguatan hubungan militer dengan Barat. Namun, di tengah debat ini, ada konsensus bahwa Indonesia harus menjaga kemandirian dalam kebijakan pertahanannya. Keputusan untuk tidak membeli F-35 juga dapat dilihat sebagai refleksi dari dinamika politik domestik yang menekankan kedaulatan nasional dan kemandirian pertahanan. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan modernisasi militer dengan menjaga kepentingan nasional, termasuk di tengah berbagai kepentingan politik internal yang mempengaruhi kebijakan pertahanan.